Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Madani Oktaviani dengan NIM C1C023047 dengan program studi S1 Akuntansi tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1 tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Baiklah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Yang kedua, bagaimana terjadinya penagihan pajak. Yang ketiga, apa yang menyebabkan hapusnya hutang pajak. Kita masuki materi yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada otoritas pajak, seperti pemerintah, berdasarkan kewajiban pajak yang tertuang. Hutang pajak biasanya timbul karena penghasilan atau keuntungan yang diperoleh telah melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang pajak, atau karena ada transaksi tertentu yang dikenakan pajak. Timbulnya utang pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan, sebab hal tersebut berkaitan dengan pembayaran pajak, menentukan saat dimulai dan saat berakhirnya suatu jangka waktu daluarsa, memasukkan surat keberatan sebagai penentu jumlah denda hingga sanksi administrasi lainnya, serta berguna untuk menerbitkan SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, dan lainnya. Saat pengakuan terjadinya utang pajak, terdapat 2 ajaran yang mengatur terkaitnya timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil dan material tersebut berisi terkait bagaimana suatu cara timbulnya utang pajak. Apakah utang pajak disebabkan oleh undang-undang perpajakan atau disebabkan oleh tindakan penjabat pajak. Timbulnya hutang pajak. Terdapat 2 ajaran yang mengatur terkaitnya timbulnya utang pajak. Yang pertama itu ajaran formil. Ajaran formil adalah utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua ada ajaran material, di mana utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang yang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System. Utang pajak tersebut timbul karena berlakunya undang-undang, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tax-based ditentukan sendiri dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, terdiri dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu yang harus dikenai pajak. Selanjutnya ada penagihan pajak. Secara umum, penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak, yaitu wajib pajak, dalam melunasi utang pajak berserta biaya penagihannya. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagih pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan, menjual barang yang disita. Penagihan pajak pun memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 pada pasal 1 angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat paksa UU PPSP, di mana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikhususkan penanggung pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahukan atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan ataupun penyenderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Penagihan pajak terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada penagihan pajak pasif, yaitu penagihan pajak yang bersifat pasif ini otoritas pajak atau Fiskus hanya menerbitkan surat tagihan pajak STP atau surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Dalam jenis penagihan ini, otoritas pajak atau Fiskus hanya akan memberitahukan kepada wajib pajak terkait terdapat utang pajak. Yang kedua ada penagihan aktif. Penagihan aktif akan secara langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran jatuh tempo sejak diterbitkannya STP. Otoritas pajak atau Fiskus akan mengerahkan jurusita pajak dalam melakukan tindakan sejumlahnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, terhitung 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran ataupun surat paksa yang ditertibkan oleh otoritas pajak atau Fiskus. Yang ketiga ada penagihan seketika dan sekaligus. Jenis penagihan seketika
dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus dan jurusita pajak terhadap wajib pajak secara langsung tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan atas pelunasan pajak. Jenis penagihan ini mencakup keseluruhan utang pajak, mulai dari semua jenis pajak, masa pajak, hingga tahun pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 terdapat 1. Penanggung pajak, 2. Penagihan pajak, 3. Biaya penagihan pajak, 4. Surat paksa, 5. Jurusita pajak, 6. Penyitaan, 7. Lelang, 8. Pencegahan atau pencekalan, 9. Penyanderaan. Selanjutnya, materi hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak yaitu situasi di mana individu atau entitas tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar jumlah tertentu kepada otoritas pajak. Hapusnya hutang pajak ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu pembayaran pajak. Cara pertama yaitu dengan menghapus hutang pajak adalah dengan membayar pajak pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau mengusahakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Yang kedua yaitu kompensasi. Dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Yang ketiga, daluarsa. Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi baik wajib pajak maupun Fiskus. Maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Yang keempat, ada pembebasan dan penghapusan. Wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian, telah meninggal atau pailit dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapuskan hutang pajak, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayar. Yang kelima yaitu penundaan penagihan. Cara pertama penghapusan hutang pajak adalah dengan membayarkan pajak pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang wajib pajak pada kas negara. Wajib pajak ini dapat membayarkan sendiri atau mengusahakan pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Yang keenam yaitu pengecualian, di mana terdapat dua. Yang pertama itu subjek pajak PPh yang dikecualikan sebagai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 yang berisi yaitu Badan Perwakilan Negara Asing, penjabat negara asing, organisasi internasional, penjabat perwakilan organisasi internasional. Yang kedua yaitu objek pajak PPh yang dikecualikan, yaitu bantuan atau sumbangan seperti hibah dan warisan dan lain-lainnya. Baiklah, masuki pada kesimpulan dari materi tadi yaitu bahwa pajak merupakan suatu hal yang perlu dipahami. Hukum pajak yaitu hukum yang membahas tentang aturan-aturan dan pajak yang membahas tentang pungutan dan iuran. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang utama, di mana pajak merupakan iuran wajib kepada negara bagi yang berkewajiban untuk membayarkan berdasarkan aturan dan tata cara yang tertentu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada suatu negara yang tertuang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Yang artinya pajak ini bertujuan untuk membayarkan pengeluaran negara dan hasil pembelanjaan negara ini digunakan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.